Halo investor saham Indonesia, hari ini saya akan membantu teman-teman investor untuk memasukkan indikator. Bagaimana sih caranya masukkan indikator dan menentukan saham itu uptrend, downtrend, atau posisinya lagi sideways. Baik, kita langsung saja ke YouTube ini. Tapi sebelum saya memulai, teman-teman mohon bantu untuk subscribe video ini. Saya hitung dari angka 1. 1, 2, 3. Subscribe, subscribe, dan subscribe. Baik, kita mulai langsung saja. Baik, teman-teman boleh memilih namanya investing chart. Tinggal ketikkan saja di Google masing-masing investing chart. Kemudian langsung live chatnya saja. Menggunakan trading view boleh juga. Kalau trading view dia cuma bisa 3 indikator, tapi kalau menggunakan investing dia bisa memasukkan beberapa indikator. Baik, setelah masuk ke investing, teman-teman pilih seperti ini kan live chart ya. Yaudah, teman-teman tinggal perbesar. Nah, kemudian teman-teman ini tinggal ganti sahamnya. Misalkan saham yang lagi ngehit, saham oke, Adaro posisinya uptrend atau downtrend ya. Oke, ini saham Adaro. Ini lini-lininya. Nah, di sini ada 5 menit, 15 menit, 1 jam, kemudian 1 hari. Kita pilihnya per 1 hari ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Ini tampilan kosongnya. Jadi teman-teman pasti masih bingung gimana saya membacanya ya, gitu kan. Oke, di sini warna hijau artinya saham ini naik, kemudian kayak yang merah tandanya saham ini turun. Nah, baik. Jadi biar mempermudah kita menganalisis saham ini uptrend atau saham ini downtrend, kita memasukkan indikatornya. Baik, indikatornya saya menggunakan namanya moving average exponential. Moving average exponential. Tinggal ketikkan 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Tinggal terus satu lagi saya tambahkan ya yang paling enak namanya stokastik. Oh salah, ini stokastik RSI. Nah, oke, tinggal di X. Kan udah ketemu 5 nih. Ini stokastiknya yang di bawah. Ini teman-teman tinggal masukin format, tinggal di setting format, ya kan. Saya menggunakan moving average 13. Nah, stylenya boleh diganti. Oke, biar agak tebal kita masukin. Saya menggunakan warnanya merah. Oke, merah, ya kan? Nih tanda merahnya, berarti ini moving average 13. Kemudian merah kuning, saya menggunakan warna kuning. Oke, kuning, kemudian saya agak perbesar lagi. Oh, inputnya MA9, MA21, 1321. Oke, sudah kuning. Kemudian masukin lagi di format lagi. Masukin ke berapa? 34. Style merah, kuning, hijau. Oke, saya pilih warnanya hijau. Ini ya hijau ya. Oke, kita perbesar lagi. Oke. Nah, ini warna hijau. Kemudian kita masuk format lagi. Merah, kuning, hijau di langit yang hitam saja. Hitam. Nah, oke, kita perbesar. Nah, ini agak perbesar aja lah 90 kan. Oke. Nah, yang saya katakan apa? Saham yang di atas MA90 saham itu posisinya uptrend. Oh, ini masih 9 ya, saya ganti menjadi 90 dulu. Oke, 90. Nih, artinya apa? Saham yang di atas MA90 artinya saham itu uptrend. Jadi boleh dipantau. Nah, oke, kemudian stokastik RSI-nya saya ganti menjadi 5535 533. Nah, di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu. Kalau dia posisinya di atas berarti udah oversold untuk jualan. Berarti bisa turun lagi. Oh, overbought ya kalau di atas ya. Wah, saya istilah-istilah saham itu kurang paham. Oke, nah jadi kalau udah mau di atas berarti udah di tengah-tengah. Tapi kalau di bawah kayak gini, sahamnya mau naik, udah beli aja nanti naik di atas tinggal jualan. Baik, ini kita
Ini lupakan ini sebagai alat pendukung saja. Di sini saya akan membahas tentang yang uptrend. Memasukkan indikatornya. Jadi 13, 21, 34, dan 90. Saham yang di atas MA 90 artinya saham itu uptrend. Kalau saham yang posnya di bawah MA 90 artinya saham itu downtrend. Kita masukin ke sahamnya. Teman-teman tahu BRI, Bank Syariah Indonesia, ini BRIS. Oke, sabar. Nah, ini MA 90-nya. Saham itu posisinya downtrend. Nah, kita bahas yang uptrend dulu ya. Nah, udah, ini aja yang ini yang memang super uptrend. Nah, ini uptrend. Nah, jadi saya ajarkan teman-teman semuanya. Waduh, luar biasa ini. Teman-teman semuanya, perhatikan. Cari saham yang posnya lagi uptrend. Saham yang lagi uptrend rata-rata seperti ini, di atas 90. Nah, di saat saham ini baru mulai naik, oke lah, mungkin teman-teman nggak akan dapat sahamnya ya. Ini naik, nggak dapat, oke. Di saat turun, masuk ke area beli 13, 21, 34. Di antara garis ini, belilah kawan-kawan. Beli. Jadi seperti ini nanti. Waduh. Oke. Ini saya tarik ini dulu ya, pakai ini ya, pakai ABCD pattern, pakai ini aja lah. Oke, ini ya seperti ini. Naik, kemudian turun, masuk ke area beli, pasti dia akan naik lagi. Oke, saya perbesar aja. Oke, jebret. Nah, saya ganti warnanya menjadi yang paling mencolok, warnanya biru aja. Wah, cocok. Nah, di sini. Ini saham uptrend. Dari angka kurang lebih 15.000 naik sampai ke 30.000. Oke, anggap aja teman-teman nggak dapat. Terus turun. Nah, turun. Saham kan nggak akan namanya naik terus. Pasti akan ada yang namanya turun. Nah, turun masuk ke area beli 13, 21, dan 34. Apa yang teman-teman lakuin? Beli. Masuk area beli. Itu bukan panik, tapi beli. Nah, di saat teman-teman sudah beli, tentukan targetnya. Ini A, B, C. Rumusnya itu apa? AB sama dengan CD. Udah. Selisih antara awal mulai naik sampai tertingginya ini adalah selisihnya tambahkan dengan area belinya. Nah, selisihnya kurang lebih sekitar ada 15.000 ya. Nah, 15.000 kan naik ke 30.000 ada 15.000. Terus area belinya di 25.000. Targetnya ke berapa? 40.000. Sudah ternyata sideways tapi masih aman. Ternyata naik sampai ya betul 42.000. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman cari saham semuanya terserah. Tapi yang posisinya uptrend. Tapi kalau teman-teman nggak tahu silahkan komentar di bawah ini di YouTube ini. Nanti kita sharing-sharing. Terus targetnya seperti ini. AB sama dengan CD. Targetnya 42.000 kan. Nah, terus kapan membatasi resikonya? Membatasi resikonya adalah 3% di saat dia keluar dari area belinya ini. Area beli 13, 21, dan 34. Teman-teman, cut loss-nya di sana. Jadi ruginya dibatasin, tapi di saat naik teman-teman akan mendapatkan return yang optimal. Jadi risk-nya kecil, reward-nya besar. Andai kata beli di harga 25.000, oke. Nah, cut loss-nya di berapa? 25.000 kurangi 3%, berarti kurang lebih sekitar 23.000 ya. Nah, yaudah, itu batasin area cut loss. Kita contoh lagi ini. Oke, andai kata kita nggak dapat nih pas waktu kenaikannya, ya sudah, lupakan. Ini akan berganti lagi, seperti ini. Nih, ini akan menjadi A. Wah, ini bikin aja, kita bikin baru lagi ya. Oke. Ini akan berganti menjadi A. A, B, C. Nah, kita selisihnya berapa nih? Ini 40.000. Kemudian ini 25.000. Baik. Kita
tarik lagi dari sini. Ini awal mula naik dari 25.000 naik ke 40.000. Turun lagi masuk ke area belinya itu kurang lebih sekitar 33.000 sampai posisinya 35.000. Nah, kan masuk area beli nih, apa yang teman-teman lakuin ya beli. Setelah beli tentukan targetnya, D-nya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya itu tadi 40.000 dikurangin dengan posisinya 25.000 ada 15.000 lagi kan. Tambahkan dengan areanya di sini 35.000. Berarti kurang lebih targetnya sekitar 50.000. Ternyata naik sampai 44.000. Habis itu turun. Nah, ini riak-riak kecil tapi ternyata sampai juga ke posisinya di 50.000. Wah, ini baterai saya low ya. Saya sambil tes dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi enak kalau teman-teman sudah mengerti tren, tinggal masukin indikatornya. Nah, udah tentuin target belinya berapa, target sell-nya berapa. Nah, seperti itu. Oke, saya sambil ngecas dulu. Oke, udah masuk tesnya. Terang kali ini. Ya udah seperti itu. Ini. Ternyata sampai ke 80.000. Nah, 50.000 di sini ya, 50.000. Apakah cuma saham itu aja? Ya udah kita cari lagi saham apa yang teman-teman yang ingin tahu Samudra Indonesia sebelum dia downtrend ya. Oke, kita tarik di sini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Naik turun masuk ke area beli, apa yang teman-teman lakuin beli, naik lagi. Nah, terus turun lagi masuk area beli, apa yang teman-teman lakuin? Nah, ternyata cut loss, sentuh ke EMA 90. Nah, ini gunanya EMA 90 apa? Di saat dia MA 90 berarti kan benteng terakhir saham itu uptrend. Kalau dia udah patah di bawah MA 90 berarti saham itu menjadi downtrend. Selagi masih di atas MA 90 ya udah buy. Buy-nya di MA 90 itu adalah benteng terakhir. Nah, gitu. Naik lagi, turun lagi masuk area belinya, naik lagi masuk area belinya, naik lagi, turun masuk area belinya, naik lagi, akhirnya turun. Nah, saham kalau udah naiknya kenceng ya turunnya ya akan sama. Nah, ini turun ARB berjamaah. Nah ini nggak tahu nih analisa saya ini kan awal baru mulai saham ini naik. Dia akan seperti ini. Awal mulai saham SMBRI turun. Nah ini menurut saya seperti ini. Ini akan naik paling sekitar ke 26.000. Baru saham ini akan menjadi downtrend seperti ini. Nah, jadi kalau baru mulai turun jangan beli ya. Takutnya teman-teman sangkutnya paling dalam. Seperti itu. Nah, oke kita balik lagi ke saham. Ini kan baru downtrend nih. Saham yang sudah downtrend apa? Ada. Tahu TNCA? Ini yang punya TNCA itu kan BBYB. BBYB itu adalah saham yang membuat saya jadi jutawan. Belum miliarder, tapi baru jutawan. Ini sahamnya. Ini saat uptrend nih, tengok nih. Uptrend, naik, jualan. Masuk area beli apa yang teman-teman lakuin? Beli, naik. Ya udah, setelah patah tren, tengok nih sahamnya cenderung turun. Nah, kalau untuk turun mungkin teman-teman paling enak saya nggak terlalu banyak ini ya, nggak mau terlalu banyak, takutnya teman-teman nanti nggak memahami, takutnya terjebak ini seperti ini. Ini ada ilmunya juga sebenarnya. Nah, di saat turun ini biasanya kan terjadi panic selling nih, yang kurang lebih sekitar 1 sampai 5 kali lah. Sebenarnya ilmunya sama, hampir sama dengan CD. Misalkan ini di 1.700 turun ke posisi 1.100, berarti kan ada 600, 1.200, berarti kan ada 500 poin. Naik ke 1.400, nah kurangin 500 poin, harusnya 900 rupiah turunnya. Tapi harus diketahui di saat turun itu terjadi panic selling. Sehingga tekanan jualnya makin tinggi, ya sudah kurang lebih dikalikan dengan 1,5 saja dari selisihnya tadi. Selisihnya 1.600 kurangin dengan 1.100 dan 500 kali dengan 1,5 berarti 750 poin. Ya udah, di saat dia naik kayak gini turunnya dikurangi 750. Terus kurang lebih dekat-dekat segitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengerti ilmunya, tengok chartnya, oh ini udah chart downtrend ya, lupakan. Ganti menjadi yang cari yang posisinya lagi uptrend. Atau baru mulai mau uptrend. Oke, jadi
sekian video saya yang memasukkan indikator. Jadi teman-teman bisa set di laptopnya atau di handphonenya teman-teman sendiri, teman-teman investor. Jadi semoga video ini sangat bermanfaat sehingga teman-teman bisa menentukan beli, menentukan kapan membelinya, menentukan kapan jualnya, dan menentukan kapan cut loss-nya. Jadi video saya ini saya buat semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Tapi tetap ya teman-teman, ini sifatnya disclaimer on, tidak pasti. Jadi keputusan ada di tangan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.